sebelumnya saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan berdiskusi tentang apa pentingnya sistem I/O itu ke sistem operasi. Oke. Sebelumnya perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Larifah Nurrohmah dengan NIM 21102124. Perkenalkan, nama saya Ahmad Juni Aswarozan dengan NIM 21102142. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfa Khalidadi dengan NIM 21102156. Perkenalkan, nama saya Calvin Wajid Setiawan dengan NIM 21102127. Oke, di sini kita langsung bahas apa itu I/O dulu. I/O ini merupakan suatu perangkat yang berhubungan dengan sistem komputer dengan cara mengirimkan sinyal melalui suatu kabel atau bahkan melalui udara. Terus di sini kita akan bahas tentang peripheral. Peripheral itu merupakan semua jenis device atau peralatan yang berinteraksi dengan CPU melalui modul I/O. Di sini ada 3 jenis peripheral. Yang pertama adalah Human Readable Peripheral. Human Readable Peripheral ini memiliki sifat berinteraksi dengan user atau manusia. Contohnya seperti monitor, keyboard, terus mouse, mikrofon, dan lain sebagainya. Terus ada yang kedua ada Machine Readable Peripheral. Ini mempunyai sifat interaksi antara mesin berlangsung tanpa campur tangan dengan user. Jadi nggak ada interaksi langsung sama usernya. Jadi kayak ada campur tangannya. Terus contohnya itu seperti hard disk, sensor, aktuator, dan lain sebagainya. Terus yang ketiga ada Communication Peripheral. Sifatnya memiliki koneksi dengan device lain melalui jaringan atau saluran komunikasi lain. Contohnya seperti infrared, bluetooth, modem, dan lain sebagainya. Mungkin lanjut ke materi selanjutnya. Selanjutnya ada diagram dasar sebuah peripheral. Yang pertama ada blok kontrol logika. Terdiri dari 2 jenis sinyal, yaitu yang pertama ada kontrol sinyal, adalah sinyal yang berasal dari CPU, berfungsi untuk mengendalikan perangkat peripheral, contohnya ada write. Yang kedua ada status sinyal, adalah sinyal yang berasal dari peripheral untuk melaporkan kondisi peripheral kepada CPU. Contoh pada printer kertas habis, tinta habis, dan paper jam. Yang kedua ada block buffer. Block buffer adalah memori berukuran kecil, berfungsi sebagai tempat singgah sementara untuk data yang keluar masuk modul I/O. Fungsi buffer adalah sebagai sarana untuk sinkronisasi terhadap sistem bus. Tujuannya adalah agar data dapat keluar masuk ke sistem bus sesuai dengan instruksi yang diberikan CPU. Pada I/O, data saling dipertukarkan antara CPU dan modul I/O. CPU mengeksekusi program yang memberikan operasi I/O kepada CPU secara langsung, seperti pemindahan data, pengiriman perintah baca maupun tulis, dan monitoring perangkat. Selanjutnya ada kelemahan teknik, yaitu CPU akan menunggu sampai operasi I/O selesai dilakukan modul I/O sehingga akan membuang waktu. Apalagi CPU lebih cepat proses operasinya. Dalam teknik ini, modul I/O tidak dapat melakukan interupsi kepada CPU, melainkan proses-proses yang diinstruksikan kepadanya. Seluruh proses merupakan tanggung jawab CPU sampai operasi lengkap. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Jadi di sini selanjutnya ada interrupt driven I/O. Jadi teknik ini memungkinkan proses tidak membuang-buang waktu. Prosesnya adalah CPU mengeluarkan perintah I/O pada modul I/O. Bersamaan perintah I/O dijalankan modul I/O, maka CPU akan melakukan eksekusi perintah-perintah lainnya. Apabila modul I/O telah selesai menjalankan instruksi yang diberikan padanya, akan melakukan interupsi pada CPU bahwa tugasnya telah selesai. Dalam teknik ini, kendali perintah masih menjadi tanggung jawab CPU, baik pengambilan perintah dari memori maupun pelaksanaan isi perintah tersebut. Terdapat perbedaan dari teknik sebelumnya, yaitu CPU melakukan multitasking beberapa perintah sekaligus sehingga tidak ada waktu tunggu bagi CPU. Lalu ada langkah-langkah penanganan interupsi. Yang pertama, perangkat I/O akan mengirimkan sinyal interupsi ke CPU. CPU menyelesaikan sistem operasi yang sedang dijalankan, kemudian merespon interupsi. Yang kedua, CPU memeriksa interupsi tersebut. Kalau valid,
maka CPU akan mengirimkan sinyal acknowledgement ke perangkat I/O untuk menghentikan interupsinya. Yang ketiga, CPU mempersiapkan pengontrolan transfer ke rutin interupsi. Jadi, penyimpanan informasi yang diperlukan untuk melanjutkan operasi yang tadi dijalankan sebelum interupsi. Informasi yang diperlukan berupa status prosesor yang berisi registrasi dan dipanggil PSW atau program status word. Yang keempat, informasi tadi kemudian disimpan dalam staf pengontrolan sistem. Kemudian CPU akan menyimpan PC atau program counter eksekusi sebelum interupsi ke staf pengontrol bersama informasi PSW. Yang kelima, selanjutnya mempersiapkan PC untuk penanganan interupsi dan CPU memproses interupsi sampai selesai. Apabila pengolahan interupsi selesai, CPU akan mengambil kembali informasi yang telah disimpan pada staf pengontrolan untuk meneruskan operasi sebelum interupsi. Mungkin selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah metode penanganan interupsi. Yang pertama itu ada metode multiple interruption lines. Ini merupakan metode yang paling sederhana karena menggunakan saluran interupsi yang berjumlah banyak antara CPU dan modul-modul I/O. Yang kedua ada metode software pull. Ini merupakan metode CPU akan menuju ke layanan interupsi yang tugasnya melakukan pull ke seluruh modul I/O untuk menentukan modul yang mana yang akan melakukan interupsi. Yang ketiga ada metode daisy chain. Pada metode ini seluruh modul I/O tersambung dalam saluran interupsi CPU secara melingkar. Apabila ada permintaan interupsi, maka CPU akan dijalankan sampai menjumpai modul I/O yang mengirimkan interupsi. Kemudian metode yang keempat ada metode arbitrasi bus. Dalam metode ini, modul I/O memperoleh kontrol bus sebelum modul itu menggunakan saluran permintaan interupsi. Dengan demikian, hanya akan terdapat sebuah modul I/O yang dapat melakukan interupsi. Kemudian ada perangkat input dan perangkat output. Untuk perangkat input sendiri adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Contohnya seperti keyboard, mouse, dan alat scanner. Kemudian perangkat output adalah perangkat yang digunakan untuk menampilkan hasil pengolahan dan pemrosesan data dari komputer dalam berbagai informasi kepada user. Untuk contohnya adalah monitor, printer, dan proyektor. Mungkin kita langsung saja berdiskusi tentang apa itu pentingnya I/O. Menurut saya, kalau pentingnya I/O itu diperlukan dalam sistem operasi itu untuk mengatasi perbedaan jumlah data, kecepatan pengiriman, dan perbedaan format data. Terus yang kedua itu I/O itu diperlukan sebagai alat penghubung antara CPU dan memori. I/O itu juga berfungsi sebagai penghubung ke satu perangkat periferal atau lebih dengan menggunakan link data tertentu. Peran I/O ini juga berpengaruh pada sebuah sistem komputer karena I/O ini sangat menyita CPU dalam pengeksekusian device driver dan penjadwalan proses. Selain itu, I/O itu juga memenuhi bus memori saat mengcopy data antara controller dan physical memory serta antara buffer dan kernel dan application space data. Mungkin selanjutnya menurut pendapatnya Kelvin gimana nih tentang pentingnya I/O dalam sistem komputer, sistem operasi? Baik, menurut saya I/O pada sistem operasi itu sangat penting karena komputer hanya bisa menjalankan bila ada perangkat input atau input device yang berfungsi memasukkan perintah untuk kemudian diproses dan hasil akhirnya akan ditampilkan oleh perangkat output atau output device. Baik itu input ataupun output, keduanya memiliki fungsi yang sangat penting. Jika salah satunya tidak ada, maka bisa dipastikan bahwa sistem operasi tidak akan bekerja sebagaimana mestinya. Terima kasih. Ini dari Jaka gimana menurutnya? Kalau menurut aku sih pentingnya I/O di sistem operasi itu sistem input atau dan output komputer atau biasa kita sebut I/O ya, merupakan mekanisme pengiriman data secara bertahap dan terus
melalui suatu aliran data dari proses ke perangkat dan sebaliknya. Lalu di dalam sistem I/O juga terdapat teknik interupsi atau interrupt yang berguna dalam sistem operasi di mana pemrosesan rutin tertentu harus diatur dengan seksama gitu. Dari Jundi gimana? Berarti Pentingnya I/O di sistem operasi. Pada sistem operasi terdapat pengontrolan berbagai perangkat yang terhubung ke komputer. Guna meningkatkan keandalan dan kinerja sistem, dibutuhkan perangkat I/O untuk berkomunikasi dengan perangkat keras sistem untuk memberi kemudahan komunikasi dengan menyediakan akses ke memori bersama. oke. Jadi hasil diskusinya kesimpulannya itu I/O itu penting ya untuk sistem operasi. I/O itu juga diperlukan untuk menghubungkan CPU tadi, CPU dengan memori dan lain-lain. Berarti I/O ini penting untuk sistem operasi. Mungkin sekian diskusi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Kurang belum nih, 11 sih.